Halo sahabat-sahabat mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Dana Budiman, dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi 3 ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana yang terkait dengan badan usaha atau badan hukum. Ini sangat menarik sekali karena di Indonesia ini sekarang sudah mulai banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bisnis yang dimasukkan dalam kategori badan usaha atau badan hukum. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa akan diberikan suatu pemahaman tentang satu konsep dasar pengaplikasian hukum bisnis dalam konteks badan usaha dalam praktik ekonomi. Yang kedua, mahasiswa akan diberi pemahaman tentang fenomena hukum dari realita badan usaha sebagai bentuk dan wujud bisnis. Ini akan kami kupas selama beberapa waktu ke depan. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, saya akan memulai penjelasan berkaitan dengan badan hukum atau badan usaha ini dengan pengertian badan usaha dan badan hukum. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan hukum merupakan entitas. Jadi badan usaha yang memiliki kesatuan yuridis hukum yang berkaitan untuk kegiatan ekonomi dan mencari laba. Yang kedua adalah perusahaan di mana unit bisnis mengatur faktor-faktor produksi. Dengan demikian, unit bisnis memiliki lebih banyak uang karena unit bisnis mungkin memiliki satu atau lebih perusahaan. Selanjutnya, sahabat-sahabat mahasiswa, saya ingin menjelaskan perbedaan badan usaha dan perusahaan. Bagaimana ini bisa kami jelaskan sebagai berikut. Perbedaan badan usaha dengan perusahaan yaitu badan usaha memakai kesatuan yuridis, maksudnya menggunakan aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai tujuannya. Sedangkan perusahaan merupakan satu kesatuan faktor-faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi sini sudah cukup jelas perbedaan badan usaha dan perusahaan. Jadi kalau badan usaha ini menggunakan aspek hukum dipenuhi untuk dapat mencapai tujuannya, sedangkan perusahaan adalah untuk menghasilkan produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang-barang ataupun jasa. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, badan usaha atau badan hukum dan non-badan hukum ini dapat kita bedakan. Pembagiannya adalah badan usaha dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikelompokkan menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, perseroan, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan, firma, persekutuan komoditer atau CV. Nah, inilah kita akan memahami bahwa dalam membuat suatu usaha dengan membuat badan usaha, kita jelas ada badan usaha yang berbadan hukum dan ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi ini yang kaitannya nanti berkaitan dengan bagaimana hukum ini menjadi suatu entitas untuk menunjukkan atau komplain-komplain yang berkaitan dengan badan hukum. Nah, yang paling sederhana itu adalah yang tidak berbadan hukum, seperti perseorangan, usaha perseorangan, atau suatu persekutuan. Sahabat-sahabat mahasiswa, di Indonesia banyak sekali jenis-jenis badan usaha. Di antaranya adalah BUMN, firma, yayasan, CV, PT, dan koperasi. Inilah yang masuk kepada jenis-jenis badan usaha. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara. Definisinya ada dalam ketentuan pasal 1, 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian ada firma atau FA, yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
di mana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah CV atau komoditer Venosat atau persekutuan komoditer. Ini adalah merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua sekutu orang ataupun lebih, di mana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya merupakan sekutu pasif. Selanjutnya adalah yang banyak ada di Indonesia, badan hukum itu adalah PT atau perseroan terbatas, merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham. Tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Saat ini di Indonesia dikenal ada dua macam PT, yaitu yang tertutup dan terbuka. Yang dimaksud tertutup adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas, hanya di kalangan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan PT terbuka adalah PT atau perusahaan terbatas yang sahamnya dijual ke publik atau umum. Nah, ini yang lazim untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki usaha yang besar. Ya, selanjutnya adalah yang dimaksud untuk badan usaha adalah yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain, diperoleh dari yayasan, dan ini menjadi pemilikan yayasan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang paling sekarang dikembangkan oleh pemerintah, adalah koperasi. Koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu macam usaha dan lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, ini koperasi sekarang banyak dikembangkan dan merupakan roda penggerak utama perekonomian di Indonesia. Demikian salah satu mahasiswa berkaitan dengan badan hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya mohon untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya setelah disampaikan ini supaya lebih dipahami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.